Ya awalnya shock juga sih gitu, setelah kejadian itu juga shock gitu. Ya namanya juga nggak nyangka lah gitu. 2 tahun berlalu, akhirnya pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat terungkap. Yang jadi sorotan, kenapa baru 2 tahun kemudian pembunuhan ini baru terkuak? Apa motif sebenarnya? Kita diskusi soal ini. 18 Agustus 2021, misteri kasus pembunuhan di Subang bermula. Ibu dan anak bernama Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan tewas mengenaskan. Jenazah ibu dan anak itu ditemukan bertumpuk di dalam mobil mewah yang terparkir di rumah mereka. Lebih dari 2 tahun, kasus ini tidak terungkap. Banyak saksi diperiksa, ratusan bukti dikumpulkan, tapi misteri tidak juga terpecahkan. Belakangan, penyidik Polda Jawa Barat ternyata sudah menetapkan 5 orang tersangka. Emram Danu alias Danu yang tak lain keponakan dan sepupu korban menyerahkan diri dan menyeret 4 nama lain termasuk suami korban dan istri keduanya. Keputusan penetapan tersangka itu tentunya akan berdasar. Itu kan akan berdasar yang jelas, betul informasinya supaya tidak simpang siur. Bu Mimin, Pak Yosep hari tidak lebih ditetapkan jadi tersangka berdasarkan pengakuan sepihak yang dilakukan oleh saudara Danu. Tim Liputan 6 SCTV sempat mewawancarai Danu dan Yosep tahun 2022 yang lalu. Keduanya menyangkal terlibat pembunuhan. Kita dengarkan kembali apa pernyataan kedua tersangka. Apa yang dilihat saat itu gitu? Apa yang dilakukan oleh Danu gitu? Ya kalau dilakukan ya Danu ke rumah Bibi TKP. gitu. Iya gitu seperti itu. Itu di emang dapat info dari orang tua. Awalnya itu ya dari si mama gitu kan. Nah terus Danu kesana itu ya seperti sudah ada banyak orang juga gitu kan, jam 7:30 lah seperti itu. Pada saat itu misalnya apa yang dilihat gitu? Nggak, yang dilihat pada saat setelah Kejadian. polisi ya setelah kejadian segala macam gitu. Ya awalnya shock juga sih gitu, setelah kejadian itu juga shock gitu. Ya namanya juga nggak nyangka lah gitu supaya seperti ini gitu kan, bahwa ada penculikan sana gitu awalnya gitu aja sih. Nah, saat kasus itu terjadi sendiri seperti apa sih Pak Higa? Bapak sendiri akhirnya terkena sebagai terduga juga gitu. Begini, Bapak akan ungkapkan yang sebenarnya. Ya. Kalau Bapak ceritakan, memang Bapak itu dalam hal kejadian musibah ini sebetulnya dan sebenarnya Bapak itu tidak tahu perencanaan, tidak tahu kejadian. Cuma setelah akan bermain golf, Bapak pergi dari sana jam 7, datang ke sini sudah ada kejadian. Apapun yang dibuatkan cerita itu adalah cerita kebohongan. Sekali lagi, cerita bohong dan dusta. Lalu apa pengakuan Danu kepada polisi saat peristiwa pembunuhan terjadi? Berikut pernyataan dari polisi. Dari MR sendiri ini dia yang pertama diminta oleh YH untuk menemani ke TKP, ke rumah korban. Kemudian dia menunggu di garasi, ini sementara pengakuannya ya. Kemudian diminta untuk mengambil alat golok. Setelah dia mengambilkan golok ini, dia tidak mengetahui bagaimana para pelaku ini melakukan eksekusi terhadap para korban. Jadi dia menunggu di luar, namun setelah mendengar teriakan dari korban yang bernama Amel, ini kemudian dia sempat masuk ke dalam dan melihat juga pelaku lain membenturkan kepala Amel ke dinding. Namun ini dari para pelaku lain memang belum mengakui perbuatannya, namun ada bukti yang kuat terhadap YH atau orang tua korban suami Ibu Tuti ini. Ada kita temukan bercak darah di bajunya, sehingga kita kuat dugaan kita bahwa YH ini sebagai pelaku, sehingga kita lakukan penahanan bersama-sama dengan MR. Setelah pengakuan Danu, polisi langsung menggelar prarekonstruksi di rumah TKP Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Polisi membawa tersangka Ramdanu untuk mencari gambaran seperti apa kejadian pembunuhan terhadap ibu dan anak. Rekonstruksi juga segera digelar untuk memastikan peran masing-masing tersangka. Sekarang sedang melakukan pemeriksaan tambahan terhadap para tersangka, di mana memang ini diperlukan
untuk lebih memastikan terkait dengan penerapan unsur pidananya ya. Nah, dan juga ini dipersiapkan untuk melakukan penyesuaian dengan para keterangan ini dan alat-alat bukti yang kita peroleh. Nah, dari kondisi ini nanti akan dilaksanakan rekonstruksi yang nantinya pasti akan terlihat di sana peran dari masing-masing tersangka ini. Tapi hingga kini, motif pembunuhan ibu dan anak ini masih jadi tanda tanya. Penetapan tersangkanya baru beberapa hari ya, dan juga proses pemeriksaan pendalaman ini masih dilakukan, sehingga terkait dengan motif, kemudian peran dari masing-masing tersangka juga masih belum bisa kita publish karena memang kita masih sedang melakukan pendalaman. Ahli psikologi forensik juga menyoroti kasus ini yang dinilai lamban. Kami kutip pernyataan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Kemampuan polisi secara global untuk mengungkap kasus pembunuhan memang mengalami penurunan. Padahal teknologi semakin canggih dan kasus ini pelakunya bukan sindikat kriminal. Bahkan terungkap bukan dicapai proses investigasi kepolisian, melainkan pengakuan pelaku. Kini patut dinanti babak baru pembunuhan ibu dan anak yang bertahun-tahun jadi misteri agar kasusnya terang benderang. Saya Zikir Ahmad pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.